Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tentang pemanfaatan jQuery untuk pengiriman data form. Kita masih akan menggunakan slide dari Dr. Charles Severance dari University of Michigan. Jadi kali ini kita akan menggunakan jQuery yang tadinya biasanya ketika kita ingin mengirimkan sebuah form, kita mengirimkan request ke server, kemudian server akan memberikan respons. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya ke DOM. Nah, kali ini kita akan menggunakan JavaScript untuk mengakses DOM lalu mengirimkan ke PHP via JavaScript. Kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke JavaScript menampilkan ke outputnya. Ini adalah contoh dua file autoecho.php, autopost.php. Ini adalah autopost, ini adalah viewernya beserta jQuery-nya. Jadi kita akan bahas autoecho setelah ini. Autopost ini adalah sebuah form. Kalau kita lihat di sini form ada sebuah input type text, artinya ada sebuah tulisan. Kali ini kita sudah berikan value-nya name1 untuk sebagai variabel yang akan kita gunakan ketika di server. Lalu ada spinner. Yang spinner ini default-nya none. Hilang. Oke. Dan di bawahnya lihat ada sebuah div. Tapi div ini kosong. Kita berikan ID karena kita akan mau menampilkan sesuatu di sini nanti menggunakan jQuery. Jadi kita akan menggunakan jQuery untuk memanipulasi DOM sekaligus untuk mengirimkan data ke server. Karena kalau kita perhatikan tidak ada tombol submit di sini. Kan biasanya ada tombol submit. Oh. Send. Ini nggak ada. Tidak ada. Tidak ada karena kita akan menggunakan jQuery untuk mengirimkan data ini ke server autoecho. Kita akan mengirimkan ini ke sini. Oke, ini adalah JavaScript-nya. Jadi JavaScript ini ketika autopost ini di request oleh browser dan dikembalikan oleh server, JavaScript ini juga akan dieksekusi. Tapi ada potongan-potongan kode yang hanya diregister saja. Contohnya ini. Ini kita meregister. Kita pertama men-select target. Target ini kalau kita lihat sebelumnya tadi, target ini adalah mana target? Ini target. Nah, target ini adalah form. Target, lihat, kalau form ini change, ini eventnya. Kita mendaftarkan kode ketika event ini terjadi. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengeksekusi ini. Oke. Puts. Sampai sini. Terus. Sampai sini. Nah. Apa yang kita daftarkan? Yang kita daftarkan adalah apabila terjadi perubahan pada form target, maka pertama kita akan show spinner. Ya. Spinner tadi kita lihat, spinner ini adalah ini, image, yang awalnya display known. Show adalah metode di jQuery untuk memunculkan elemen show, sehingga akan terlihatlah spinner berputar. Jadi spinner ini automated animated image yang memang dia berputar. Jadi bukan JavaScript yang membuat itu berputar. Memang dia adalah GIF yang berputar. Oke, kemudian untuk kemudahan kita akan menyimpan form ke dalam sebuah variabel form. Kemudian form kita bisa menggunakan method find untuk mencari DOM yang lebih detail yang ada di bawahnya form. Kita akan mencari elemen input dengan name1. Ya, ketika sudah dapat kita ingin mengakses value-nya dengan menggunakan val. Jadi teks ini akan bernilai isi dari apapun yang ada di dalam input type dengan name1 ini.
Apa yang kita lakukan berikutnya? Pertama kita akan menuliskan dulu console log sending post. Tertulislah nanti di console lognya sending post. Nah, kemudian jQuery memiliki method post untuk mengirimkan form ke server. Auto echo ini adalah targetnya, server yang ingin dikirimkan data. Kemudian ini data yang pertama. Parameter yang kedua adalah apa yang dikirimkan. File.text. Jadi file ini adalah datanya. Text ini tadi teks yang ini. Teks ini adalah datanya, file ini variabelnya. Saya ulangi, berarti kita akan mengirimkan dengan method post ke server autoecho.php. Yang kita kirimkan adalah data file dengan isi teks. Kemudian parameter yang ketiga adalah, parameter ketiga itu ini. Parameter ketiga. Ya, parameter ketiga adalah fungsi yang akan dieksekusi ketika server sudah selesai. Jadi fungsi post ini fungsi yang sifatnya asinkronus. Jadi kita tidak perlu menunggu server mengeksekusi autoecho.php, kemudian kita tidak bisa mengeksekusi apa-apa, tidak. Jadi ketika kita mengirimkan data ke server, sudah kita tinggalkan. Dan kita sudah mendaftarkan sebuah potongan kode yang akan dieksekusi apabila data dari server autoecho ini sudah ada. Ya. Oke. Nah, jadi data yang menjadi parameter fungsi ini adalah hasil kembalian output dari autoecho.php. Apapun kembaliannya, apapun output dari server. Apa yang kita lakukan ketika sudah ada output dari server? Kita akan pertama melog datanya, mengkonsol log datanya. Yang kedua, pertama kita men-select ID result. Kita lihat sebelumnya, ID result ini adalah div kosong. Empty ini kita empty. Ini fungsi untuk mengosongkan. Jadi kalau tadinya ada isi, kita kosongkan, empty kan. Kemudian kita append. Jadi di jQuery dimungkinkan untuk mengeksekusi fungsi secara beruntun, yang akan dieksekusi secara serial. Jadi setelah kita kosongkan, kita akan mengappend, menambahkan data baru ke div tadi sebagai datanya. Oke, jadi append ini adalah metode jQuery untuk menambahkan konten dari elemen. Ya. Dan yang terakhir, kita akan meng-hide spinner kita. Karena tadi ketika kita ini dieksekusi pertama kali, spinner kita muncul. Ya, karena kita ceritanya sedang melakukan sesuatu. Dan di akhir kita akan menyembunyikan lagi spinnernya. Karena kita sudah selesai. Data kita sudah kita munculkan di bawah. Result tadi. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita memiliki sebuah method yang akan kita eksekusi kalau terjadi error ketika post. Yap, jadi error ini dieksekusi langsung setelah kita mengeksekusi post. Jadi ini juga secara serial juga. Post, kalau terjadi error, kita akan mengeksekusi ini. Apa yang kita eksekusi? Kita akan merubah CSS dari elemen target ini form tadi, kita ubah background color-nya menjadi merah. Kemudian kita akan munculkan alert deng. Oke. Kita sekarang balik lagi untuk mengetahui apa isi autoecho.php. Autoecho.php sederhana, kita akan menunggu sleep 5 detik. Sleep 5 millisecond, sebentar saja. Dan kita akan mengoutputkan use send apapun yang dikirimkan oleh dia pada variabel file. Ya, variabel file tadi ini. Variabel file itu bernilai teks, dan teks ini adalah apapun yang ada di dalam form ini, yang ini. Ya, tapi kita tambahkan, kita concat use send .2 spasi. Oke, ini adalah cara bagaimana jQuery mengirimkan data ke sebuah server.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan format data, JSON. Yang mana format data ini banyak digunakan untuk komunikasi antar server dan klien menggunakan jQuery. Demikian penjelasan tentang JSON. Berikutnya akan kita demokan bagaimana cara jQuery mengirimkan data pada form ke sebuah server. Terima kasih.